Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Sylvia Lestari dari kelas 12 TKJ 1 SMKN 1 Majalengka. Oke, di sini dalam rangka memenuhi tugas mata pelajaran konsentrasi keahlian Teknik Komputer Jaringan, saya buat sebuah tugas yaitu pembahasan tentang sistem keamanan jaringan dengan mengambil tema dari banyaknya masalah yang terjadi, yaitu pencurian data 2,9 juta pengguna Cermati yang terjadi di tahun 2020. Oke. Masalah yang akan saya bahas ke depannya yaitu ada latar belakang sistem keamanan jaringan, lalu ada juga penelitian masalah perusahaan cermati.com, lalu ada juga solusi, pendapat, atau respon terhadap masalah yang terjadi. Apa sih sistem keamanan jaringan? Next saja ya. Jadi, sistem keamanan jaringan adalah serangkaian proses atau tindakan untuk mengidentifikasi dan mencegah pengguna tidak sah, juga melindungi jaringan komputer dan data yang terhubung di dalamnya dari ancaman siber dan serangan yang dapat merusak atau mencuri data. Wah, jadi sistem keamanan jaringan itu sangat penting kan teman-teman? Makanya kita harus jaga komputer kita. Apa sih itu cermati.com? Oke, kita langsung bahas saja ya. Jadi, cermati.com diluncurkan pada April 2015. Cermati adalah perusahaan startup yang bergerak di bidang teknologi keuangan yang menyediakan perbandingan produk finansial serta melayani aplikasi pinjaman. Perusahaan ini didirikan oleh veteran yang sudah berpengalaman bekerja di perusahaan-perusahaan teknologi global yang terkemuka seperti Google, LinkedIn, Microsoft, dan Oracle. Cermati.com didirikan oleh 3 orang yang sangat hebat. Ada Andi Kusnandar, ada Charles Ganda Subarata, dan ada Obi Sumampau. Nah, yang menjadi CEO di antara mereka bertiga adalah Andi Kusnandar. Cermati.com menyediakan berbagai macam informasi untuk membantu masyarakat Indonesia menemukan produk keuangan terbaik seperti kartu kredit, pinjaman bank, asuransi yang dilakukan secara online. Nah, Cermati juga menyediakan akses data ke ribuan produk keuangan secara gratis untuk memudahkan masyarakat Indonesia membuat keputusan finansial yang cermat. Wah, ini sangat praktis sekali ya. Oke, next. Tetapi, perusahaan startup ini ternyata sering menjadi target cyber attack di Indonesia loh. Kenapa? Karena perusahaan ini menyimpan banyak informasi penting seperti nomor kartu kredit. Sampai terjadilah sebuah masalah, yaitu peretasan parah yang terjadi di tahun 2020, yang mana mengakibatkan pencurian data dari 2,9 juta pengguna. Data yang diretas kemudian dijual oleh hacker di dunia maya. Wow, data tersebut dijual dalam forum hacker sejumlah 34 data dari 17 perusahaan yang juga diretas datanya. Oh, ini tuh kasus yang sangat sekali ya, sangat wow sekali. Oke. Nah, menurut pendiri komunitas etikal hacker Indonesia, Teguh Aprianto, sekitar 2,9 juta data pengguna Cermati yang dijual bebas itu mencangkup nama, nik,
alamat email, alamat rumah, nomor telepon, kerjaan, termasuk data finansial seperti nomor pajak, dan akun bank pengguna. Dia juga mengatakan bahwa data-data pengguna Cermati dijual seharga $2.200 US atau sekitar 32 juta. Wah, teman-teman bayangkan. Oke. Nah, kok bisa sih? Kok bisa terjadi? Apakah perusahaan Cermati tidak memiliki sistem keamanan yang baik? Atau mereka gimana? Oke, kita akan langsung saja bahas. Jadi ternyata perusahaan Cermati.com juga memiliki sistem keamanan loh. Seperti mereka menyusun kebijakan privasi untuk menghargai dan melindungi setiap data atau informasi pengguna dalam situs web, menjaga aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dari seluruh aset informasi milik perusahaan dari ancaman pihak internal maupun eksternal. Lalu, perusahaan Cermati juga menjaga dan senantiasa meningkatkan kualitas layanan secara elektronik melalui pengawasan, pelaporan, dan peninjauan secara konsisten, disertai dengan perbaikan berkelanjutan dan berkesinambungan. Wah, kalau kita lihat nih, sistem keamanannya menurut aku itu udah bagus, tapi ya tergantung hackernya juga, mungkin ini hackernya kuat ya. Oke. Nah, di mana ada sebab, pasti ada akibat. Akibat dari masalah peretasan yang terjadi di tahun 2020 ternyata sangat tidak bermutualisme. Bagi perusahaan Cermati, itu mereka mengalami kerugian besar karena data-data pengguna yang di perusahaan mereka itu kan dicuri oleh peretas. Mereka juga bisa saja kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan masyarakat tidak mau lagi nih di perusahaan Cermati. Itu kemungkinan negatifnya gitu. Lalu, bagi si peretas, dia malah mendapat keuntungan. Karena apa? Yaitu data yang ia jual, dia mendapatkan uang. Oke, itu sangat berbanding terbalik ya. Lanjut, setelah terjadinya peretasan, Cermati tidak tinggal diam. Mereka mencari cara nih, bagaimana agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Dengan memperketat keamanan. Lalu, platform teknologi finansial tersebut juga telah mempersiapkan berbagai upaya yang lebih efisien dari sebelumnya. Oke. Lalu, pertama kami melakukan investigasi dan menghapus akses yang tidak sah untuk memastikan data pengguna tetap terjaga. Kata pendiri Cermati.com, yaitu Andi Kusnandar kepada kontan.go.id pada Rabu tanggal 4 bulan 11 2020. Wah, jadi menurut kamu gimana nih? Oke. Nah, kalau menurut aku, kebijakan mereka itu sudah cukup baik gitu ya, tetapi mungkin sedikit pendapatku juga, alangkah baiknya jika perusahaan Cermati.com terus melakukan pemantauan secara teratur dan konsisten. Jadi gimana nih, mereka itu kayak misalnya ditugaskan beberapa karyawan untuk tetap mengakses pemantauan walaupun dari jauh, biar tidak terjadi lagi sebuah peretasan. Lalu bisa juga dengan tambahan menggunakan firewall untuk membatasi akses yang tidak sah. Mungkin itu sih pendapat dari aku sendiri. Kalau menurut kalian gimana? Boleh tulis di kolom komentar. Oke.
Mungkin cukup sekian pembahasan dari aku. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa lebih menjaga sistem keamanan jaringan. Jangan sampai terbobol lagi. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.